Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Kita tetap berjumpa kembali di kesempatan yang sangat berbahagia ini. Kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai sumber hukum Islam yang berikutnya. Yang ketiga mengenai ijtihad. Nah, kemarin kalian sudah mempelajari mengenai Al-Quran, kemudian hadis, kemudian dua itu ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke yang ketiga, yaitu ijtihad. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga nantinya apa yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa dengan membaca tasmiyah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Silakan disimak slide yang akan saya tampilkan berikut ini. Ijtihad. Nah, ijtihad ya, bukan jihad lain. Ini ijtihad. Ijtihad. Definisi aka pengertian. Ya, jangan kaget ya. Aka artinya alias. Definisi alias pengertian. Nah, apa toh yang dimaksud atau pengertian dari ijtihad itu? Yo, yang pertama dari segi bahasa. Ijtihad berasal dari bahasa Arab. Ijtahada, nih, ijtahada, yajtahidu, ijtihadan. Ya ulang ya. Ijtihad asalnya dari bahasa Arab. Ijtahada, yajtahidu, ijtihadan. Yang artinya bersungguh-sungguh, temenanan. Tuh, all out istilahnya kalau bahasa kerennya sekarang. Ijtahada, yajtahidu, ijtihadan artinya bersungguh-sungguh. Itu kalau dari segi bahasa. Next, berikutnya definisi atau pengertian menurut atau secara istilah. Nah ini, ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara sungguh-sungguh dalam menetapkan suatu hukum. Saya ulangi, ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara sungguh-sungguh dalam menetapkan suatu hukum. Itu. Oke. Nah, kalau kalian mungkin pernah dengar istilah mujtahid ya. Mujtahid itu artinya adalah orang yang melakukan ijtihad. Ini juga aslinya dari bahasa Arab tadi. Ijtahada, yajtahidu, ijtihadan, fahuwa mujtahidun. Nah itu. Mujtahid. Ini orang yang melakukan ijtihad. Itu disebut dengan mujtahid. Nah tuh. Metode ijtihad. Nah ini ada beberapa cara atau teknik atau pendekatan yang dipakai oleh ulama-ulama ahli mujtahid dalam menentukan suatu hukum. Hanya saja yang digunakan di NO, di Nahdlatul Ulama itu ada dua. Nah, sekarang kalian silakan pahami dulu dua ini. Nantinya jika kalian berkeinginan untuk mempelajari lebih lanjut, silakan cari literatur atau sumber belajar yang lain. Apa saja yang digunakan di NO? Yang pertama disebut dengan ijma.
ijma. Nah ini ijma. Yang kedua adalah qiyas. Ijma dan qiyas. Jadi Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Apa toh masing-masing dari dua ini? Apa toh ijma itu? Apa toh qiyas itu? Nah, ijma adalah kesepakatan para ulama ahli ijtihad dalam memutuskan suatu perkara atau hukum. Saya ulangi ya, ijma itu intinya adalah kesepakatan. Kesepakatan. Lebih jauhnya, lebih lengkapnya, kesepakatan para ulama ahli ijtihad dalam memutuskan suatu perkara atau hukum. Itu ijma. Yang kedua, qiyas. Ini agak panjang ya. Dengarkan dan dipahami. Qiyas adalah menganalogikan sesuatu yang tidak terdapat keterangannya. Apa ini keluar? Nggak jelas ini. Printer ternyata. Oke lah. Oke, saya ulangi lagi ya. Yang kedua, qiyas adalah menganalogikan sesuatu yang tidak terdapat keterangannya di dalam Al-Quran atau hadis dengan sesuatu yang sudah terdapat keterangannya di dalam Al-Quran atau hadis berupa kesamaan ilat atau sifat atau karakter. Inilah mengapa saya tidak begitu suka dengan definisi, karena biasanya sangat panjang dan jelimet. Saya lebih suka memahaminya melalui contoh. Nah, nanti akan saya berikan contohnya masing-masing, ijma dan qiyas. Semoga dengan contoh nanti kalian akan bisa memahami dengan lebih mudah dan lebih nyantel apa itu ijma dan qiyas. Nanti silakan kalian cross-check lagi ke sini, ke pengertian masing-masing ini dari contoh yang akan saya berikan. Oke. Yuk, kita masuk ke contohnya masing-masing. Yang pertama, contoh ijma. Nah, ini ada gambar Al-Quran, kemudian ada pengumpulan dan penulisan. Jadi begini, dulu ketika Nabi Muhammad SAW itu masih sugeng, masih hidup, Nabi itu melarang siapapun untuk menuliskan Al-Quran. Dilarang. Apalagi mengumpulkan. Dilarang. Kenapa begitu? Karena pada masa itu, yang pertama, alasannya karena ketika itu nanti ditakutkan apabila ayat Al-Quran itu ditulis, nanti akan bercampur dengan hadis Nabi yang lain, atau mungkin akan bercampur dengan tulisan yang lain. Itu yang pertama. Jadi nanti untuk menghindari tercampurnya ayat Al-Quran dengan tulisan yang lain, seperti hadis atau mungkin perkataan sahabat yang lain. Begitu. Yang pertama itu. Yang kedua, dilarang karena pada masa itu masih sangat banyak sahabat yang hafal Al-Quran. Jadi, apa yang ditulis, banyak yang hafal. Kan begitu. Nah, jadi yang pertama, karena ditakutkan akan bercampur dengan tulisan yang lain selain Al-Quran. Yang kedua, karena pada masa itu masih banyak para sahabat yang hafal Al-Quran. Pun jika ketika itu ada yang salah membaca, bisa bertanya langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Kan enak kalau begitu. Nah, masalahnya selepas Nabi Muhammad itu wafat, diikuti dengan banyaknya para sahabat yang hafal itu juga meninggal dunia, kemudian timbullah sebuah pemikiran. Ini kalau tidak dicarikan solusinya, ya, nanti anak cucu kita, umat Islam
yang akan datang itu nggak kebagian Quran. Itu loh, nggak tahu. Tidak tahu kitab sucinya sendiri. Kan begitu. Ya. Jadi, ketika itu timbul suatu kegelisahan. Ini kalau nggak dijadikan solusinya, nanti umat Islam yang akan datang, kita ini, pasti tidak akan tahu kalau kita itu punya kitab suci. Nah itu loh. Makanya kemudian di zaman sahabat Utsman bin Affan, beliau ketika itu menjabat sebagai khalifah, memerintahkan untuk mengumpulkan dan juga membukukan Al-Quran. Begitu. Dikumpulkan yang dulu masih bercecar di mana-mana, dikumpulkan, jadikan satu, kemudian ditulis. Ini sebagai pegangan supaya nantinya anak cucu kita, umat Islam yang akan datang, kita ini bisa mempelajari Al-Quran. Kan begitu. Itu pun ketika masa itu, kalian jangan bayangkan sudah seperti ini bentuknya. Ini sudah sangat modern. Dulu itu, tulisan Quran itu tidak ada harokat dan titiknya, bayangkan. Jadi hanya seperti cacing itu loh, longkak-longkak. Nah itu. Nah kemudian semakin ke sini, kita semakin kesulitan untuk membacanya. Nah akhirnya kemudian ada seorang ulama yang berijtihad untuk memberikan titik, nah itu, di huruf Al-Quran itu, sehingga lebih mudah membacanya. Lebih jauh lagi ternyata masih ada yang kesulitan, bahkan sudah ditambah dengan titik sekalipun masih ada yang kesulitan. Nah, kemudian ditambahkanlah harokat atau syakal. Akhirnya kita bisa membacanya dengan mudah seperti saat ini. Jadi pengumpulan dan juga penulisan Al-Quran itu adalah salah satu contoh ijma', contoh ijtihad, agar kita, alhamdulillah pada masa sekarang ini, bisa mempelajarinya, bisa membacanya dengan sangat mudah. Bayangkan kalau dulu tidak ada inisiatif untuk mengumpulkan Al-Quran. Kita mungkin hari ini nggak tahu seperti apa wujudnya Quran itu. Atau mungkin dikumpulkan tapi nggak diberi titik dan harokat. Waduh, itu sangat susahnya minta ampun. Bahkan saat ini pun yang sudah seperti ini tuh, ya kita mungkin beberapa belum bisa membacanya. Kan begitu. Jadi, kita sangat berterima kasih kepada para ulama kita yang sudah mencurahkan segenap tenaga, mengumpulkan dan juga menuliskan Al-Quran, sehingga seperti saat ini, sehingga kita bisa mempelajarinya dan bisa membacanya dengan relatif lebih mudah. Begitu. Itu ya. Yang pertama, contoh mengenai ijma'. Yang kedua, contoh kias. Kias tadi, kata kuncinya adalah menganalogikan atau mempersamakan. Nah, ini. Kita ambil contoh Homer. Homer itu sebutan di dalam Al-Quran untuk menunjukkan sesuatu yang jika diminum itu akan memabukkan. Ini, saya ulangi lagi ya. Homer itu adalah sebutan dalam Al-Quran untuk menunjukkan sesuatu yang jika diminum itu akan memabukkan. Nah, karena Homer itu bersifat memabukkan, maka Homer itu dihukumi haram. Sampai di sini paham ya? Saya ulangi lagi. Karena khamar itu memiliki sifat memabukkan, maka meminum khamar itu hukumnya haram. Nah, hanya saja
di era sekarang itu yang ada bukan khamr, ada macam-macam, ada ini contohnya ya, ada gin, ya, ada vodka, kemudian ada sherry, ada apalagi, kalian bisa bukan pasti akan lebih tahu daripada saya. Ada banyak sekali contoh-contoh minuman keras, itu ya, ada brandy, ada whisky, banyak banget. Hanya saja di Quran itu kan tidak disebutkan gin, vodka, brandy, whisky dan sebagainya. Kan begitu. Terus itu hukumnya bagaimana? Nah, karena gin, vodka, sherry, whisky itu mempunyai sifat atau karakter yang sama dengan khamr, yaitu memabukkan, makanya dengan menggunakan metode kias, meminum gin, meminum vodka, meminum whisky dan sebagainya itu hukumnya haram. Sama seperti haramnya meminum khamr. Mengapa? Karena mereka berdua, baik itu khamr maupun gin dan sebagainya itu sama-sama memabukkan. Jadi yang dipersamakan, yang dianalogikan adalah sifat atau karakter memabukkannya. Paham ya? Inilah yang disebut dengan qiyas. Ini contoh satu. Ada lagi contoh yang lain, nanti bisa kalian cari sendiri. Ada banyak contoh-contoh penetapan hukum yang menggunakan metode qiyas. Oke, jadi ada satu ijma, yang kedua adalah qiyas. Nah, demikian dari saya. Terima kasih, thank you. Itu ada macam-macam bahasa ya. Merci, danke. Oke, semoga yang sedikit bisa bermanfaat. Saya akhiri sampai di sini dulu. Insya Allah nanti kita akan bertemu lagi. Oh ya, ini sudah selesai. Jadi bab yang 4 sudah selesai di sini. Setelah ini nanti kita akan mengadakan penilaian. Silakan kalian pelajari kembali apa yang sudah saya sampaikan. Dari mulai yang pertama mengenai sumber hukum Islam, kemudian Al-Quran, hadis, dan yang tadi barusan adalah ijtihad. Silakan dipelajari kembali. Kita akan adakan penilaian dan nanti akan kita lanjutkan masuk ke materi yang berikutnya mengenai sejarah atau tarikh perjuangan Nabi Muhammad SAW di Mekah. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.